Halo teman-teman, saya Gary. Selamat datang di episode pertama dari OSEI. Jadi bagi teman-teman yang bertanya apa itu OSEI, OSEI adalah singkatan dari obrolan seputar informasi. Oke teman-teman, pada episode ini saya mau bahas seputar otomotif yaitu budaya custom sepeda motor di Indonesia. Jadi pada Jumat 12 November 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika yang terletak di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat peresmian, Pak Jokowi terlihat mengendarai sepeda motor custom atau modifikasi. Dan budaya custom ini umumnya disebut dengan custom culture atau custom culture dalam bahasa kerennya. Dan budaya custom ini sudah terdengar familiar di industri otomotif tanah air. Lalu bagaimana custom culture ini terbentuk? Jadi, budaya custom culture ini adalah sebuah neologisme atau bentuk kata baru yang pertama kali digunakan oleh masyarakat Amerika pada tahun 1950. Hal ini digunakan untuk menggambarkan karya seni, gaya rambut, dan mode orang-orang mengemudikan dan membangun mobil atau motor di Amerika pada tahun 1950. Skena ini mengalami perkembangan yang pesat dan menyebar di Asia, khususnya di Jepang, dan hal ini diperkuat dengan acara custom culture yang ada di Jepang. Untuk perkembangan custom culture di Asia Tenggara secara khususnya yang sebenarnya sudah berkembang cukup lama, bahkan di beberapa negara custom culture sudah ada sejak tahun 70-an. Custom culture sebenarnya sudah tumbuh berkembang di tanah air sejak lama. Kita dapat melihat bukti tersebut dengan tersebarnya dua cover majalah aktual terbitan early 70s yang menampilkan guitar rollies posing gracefully on 17 style Yamaha XS 615 chopper dan couple of girls and approval Volkswagen buggy. Perkembangan custom culture yang terjadi di Asia Tenggara membuat Indonesia menjadi salah satu negara dari beberapa negara yang memiliki perkembangan custom culture yang signifikan. Negara-negara tersebut adalah Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura yang menjadikan Jepang sebagai referensi atau kiblat dalam pembuatan sebuah karya. Lalu bagaimana tren custom di Indonesia? Di Indonesia tidak hanya Jepang yang dijadikan referensi untuk membangun atau memodifikasi sepeda motor. Jenis modifikasi sepeda motor di dunia otomotif ini dibedakan menjadi 3, yaitu American Style, British Style, dan Japanese Style. Ketiga negara ini memiliki karakter dan jenis yang berbeda-beda pada modifikasi motor, sehingga ketiga negara ini umumnya disebut sebagai kiblatnya para pecinta custom sepeda motor. Baiklah kita bahas dari yang pertama, American Style. American Style memiliki karakter gaya yang lebih klasik di antara yang lainnya. American Style yang sering digunakan masyarakat Indonesia adalah gaya aliran chopper, bobber, cruiser bike, dan lain-lain. American Style adalah motor bergaya retro ala Amerika lawas yang dulu terkenal oleh pabrikan Indian dan Harley Davidson. Selanjutnya British Style. British Style adalah motor yang bergaya lawas seperti motor Inggris pabrikan Norton, BSA, Triumph, Royal Enfield, dan lain-lain. Jenis British Style ini memiliki konsep lebih ke gaya aliran cafe racer, scrambler, dan tracker. Kemudian Jepang memiliki dua aliran yang lebih unik, yaitu Japanese Style dan British Style yang memiliki perpaduan kedua negara ini, sehingga konsep Japanese Style adalah konsep motor pabrikan Jepang yang memiliki gaya klasik dan referensinya adalah American Style dan British Style. Saat ini Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap modifikasi motor, khususnya custom culture ini. Walaupun sebelumnya custom culture ini sempat dipandang sebelah mata karena dianggap merusak fungsional motor, padahal tidak sama sekali. Sehingga modifikasi ini sering sekali dicemooh oleh masyarakat karena bentuk motor yang menjadi imitasi dari bentuk lain. Namun berbeda dengan masa sekarang, mereka yang tadinya awam dan tidak memahami dunia custom, mulai menerima diri dengan budaya rancang bangun sepeda motor. Industri yang tadinya eksklusif untuk anak motor ini pun mulai dilirik banyak orang dengan beragam latar belakang, terutama di kalangan anak muda. Dalam custom culture ini terdapat dua hal penting dalam memodifikasi sepeda motor, yaitu biker dan builder. Biker atau pengendara adalah skema penting dalam memodifikasi ini. Dengan aliran custom culture merupakan kegiatan memodifikasi motor dengan wujud dari karakter pribadinya. Motor yang dimilikinya pasti akan berbeda dengan motor orang lain karena mereka menciptakan sendiri motor tersebut. Setelah memiliki beberapa ide-ide untuk mendesain motor tersebut, mereka akan pergi ke bengkel custom dengan bantuan dari custom builder untuk mewujudkan ide-ide dan kreativitas mereka. Dan builder adalah skema kedua custom culture yang memegang peranan yang paling penting. Karena di tangan custom builder ini, ide-ide serta konsep modifikasi motor custom dapat direalisasikan. Mereka bekerja dalam sebuah bengkel motor yang memiliki kemampuan untuk membuat motor sesuai dengan selera biker,
Dan perlu diingat bahwa builder berbeda hal dengan mekanik. Indonesia adalah salah satu negara yang skena custom culture-nya berkembang cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyak karya-karya yang berasal dari Indonesia yang mengikuti lomba-lomba yang berada di luar negeri seperti di Jepang dan di Eropa. Indonesia sendiri dalam hasil karya tidak kalah dengan luar negeri, namun masih ada beberapa orang yang masih meragukan hasil karya yang dihasilkan oleh dalam negeri ini. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai bengkel ataupun builder. Bahkan saat ini pemerintah sangat mendukung dengan custom culture di Indonesia pada akhir tahun 2018. Kepala Badan Pertama Badan Ekonomi Kreatif Triwan Munaf mendukung 8 custom motor pada Indonesian Attack 2018 dan turut berpartisipasi di Yokohama Hot Rod Custom Show Jepang dengan 3 merek asal Indonesia, yaitu Elders Company, Union Well, dan Dingo. Pemerintah mendukung langkah para pelaku dan penggiat industri kreatif Indonesia, khususnya subsektor desain produk di bidang otomotif untuk tampil mendunia. Apa yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah langkah masif untuk terstruktur dalam upaya memperkenalkan dan mempromosikan desain produk kreatif di level dunia, berupa rancang bangun kendaraan roda 2 karya anak bangsa berbasis modifikasi. Sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap custom culture yang di Indonesia untuk lebih terus maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Saya Gerisyan, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.